Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Yusron Ahmad Syafuddin, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 25020810701. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2005, saya akan melaksanakan uji kinerja di Seman 1 Perindaha kelas 11B dengan materi berpikir kritis serta semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dengarkan namanya. Abdi Immanuel Pamutan. Aditya Hadi Pratama. Aisyah Salah. Ya, oke, baik. Terima kasih siswa sekalian yang hadir pada hari ini dan selalu ditingkatkan nilainya ya. Kemudian tadi ada teman kita yang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita lanjut belajar, kita minggu lalu belajar tentang apa? Berpikir kritis. Ya, baik. Ada yang tahu apa itu berpikir kritis? Ya, silakan. Aisyah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai, menganalisis, dan memahami suatu informasi secara logis dan rasional sebelum mempercayai atau mengambil keputusan. Ya, baik, beri aplaus pada temannya. Ya. Oke, lagi yang ya, silakan. Berpikir kritis adalah proses berpikir intelektual yang sistematis, aktif, rasional untuk mengevaluasi, memahami informasi atau argumen secara mendalam. Oke, baik. Ya, beri aplaus saja. Ya, baik. Jadi alhamdulillah kalian memahami materi yang minggu lalu dan hari ini kita akan lanjutkan lebih dalam dan nantinya kita akan coba untuk belajar ya, dalam memecah masalah untuk menerapkan dalam keseharian. Baik, sebelum kita lanjut belajar, ya, Bapak Guru akan tayangkan video. Ya, silakan ditonton ya untuk informasi awal sebelum kita lanjut belajar. Ya. Silakan, selamat menyaksikan. Oke, ya. Ya. Setelah kalian menonton video yang tadi aku tampilkan, ya. Yang pertama sih ya, ada 3 pertanyaan. Oke, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ya. Tentang ya, pembelian atau penurunan yang menyebabkan ya, atau kerugian untuk seseorang ya, yang dibeli. Oke, ada yang lain? Ya, orang-orang lebih sibuk dengan media sosial atau handphonenya ketimbang untuk selalu bersosialisasi dengan temannya atau yang sebagainya. Ya, oke, baik. Setelah tadi kalian menonton video yang kamu tayangkan, yang kedua, menurut kalian mengapa masalah seperti ini bisa terjadi? Ya, silakan. Karena teknologi semakin berkembang. Ya, karena teknologi semakin berkembang pesat ya.
seiring berjalannya waktu. Ada lagi? Ya, silakan. Karena sekarang manusia lebih full 24 jam di media sosial ketimbang yang lainnya. Ya. Ya, oke, baik. Ya, beri aplaus juga untuk temannya. Ya. Nah, dalam sehari seperti itu adanya ya. Namun kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi. Ya. Oke, pertanyaan ketiga. Sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana seharusnya kita menyikapi informasi seperti yang ada pada video yang tadi ditampilkan? Ya, silakan. Kita harus lebih teliti dalam menerima informasi. Ya, ngecek dulu ya, jangan langsung memberikan jas atau statement bahwa seperti itu adanya. Oke, ya. Ya, baik. Ya, itu tadi dari video ya. Jadi kita harus selalu berhati-hati dan berpikir kritis ya. Oke. Jadi pada materi kali ini, ini tujuan pembelajaran akan kita pelajari dalam proses ini adalah yang pertama, ya, siswa diharapkan mampu menganalisis dalil nakli dalam Al-Quran dan hadis tentang kewajiban berpikir kritis serta menuntut ilmu atau ilmu pengetahuan teknologi ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh masalah kontemporer ya, yang memerlukan pendekatan berpikir kritis dan dasar ilmu yang kuat. Ya. Kemudian yang ketiga, merancang solusi berbasis nilai Islam untuk suatu masalah kontekstual ya. Dengan menerapkan prinsip berpikir kritis dan semangat keilmuan. Ya. Kontekstual yang sifatnya belum jelas ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap terbuka ya, menghargai pendapat dan semangat dalam mencari ilmu selama proses diskusi. Jadi itu yang diharapkan kalian semua mampu ya. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ya, kita explain dulu ya. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat. Kita akan memecahkan masalah studi kasus. Ini kelompok satu. Dan oke, baik. Jadi di masing-masing kelompok sudah ada lembar kerja bersedia ada KPD. Nah, di situ ya kita akan menyelesaikan masalah studi kasus terkait bagaimana kita berpikir kritis ya, dan semangat mencintai ilmu pengetahuan. Ya. Jadi mungkin ada yang mau bertanya terkait tugasnya. Sudah kelompok satu bagaimana? Sudah bisa dipahami? Oke, baik ya. Apa yang harus dikerjakan? Oke, kelompok dua? Paham. Oke, sudah paham juga. Ini
Ya, bagaimana kelompok 3? Ya. Baik. Baik, silakan berdiri ya sebelum kita masing-masing. Ya, kita letakkan dulu otot karena mungkin kalian dalam berpikir supaya relax. Silakan berdiri semua. Sebelum presentasi kita breaking dulu. Oke, baik. Baik, perhatian semua, perhatian. Tepuk semangat. Coba yang lebih semangat lagi, kita ulangi satu lagi. Ya. Yes. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih ya. Duduk kembali. Siap apa? Ya. Oke, baik. Sudah menyelesaikan perkara yang sudah kerja. Ya, silakan presentasikan kita sesuai urutan pokok ya. Atau bagaimana? Mau dilot? Sesuai urutan pokok saja ya. Oke, baik. Jadi masing-masing kelompok 3 menit waktunya. Lebih kurang dari itu lebih bagus ya. Kemudian kekompakannya, kreativitasnya ya. Kemudian dalam menjelaskan materi. Ya, silakan kelompok 1 waktu 3 menit. Sebelum dari 3 menit lebih bagus lagi. Ya, silakan. Di bangku itu silakan berdiri ya, berdiri. Pada apa siapa? Ya berdiri semua, bisa berdiri semua ya. Ada ke kelompok yang lain. Silakan menghadap ke kelompok yang lain. Oke, waktu dan tempat silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Esa Saola. Saya Lukesia. Saya Giovanni. Saya Rinda Karim. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada lembar LKPDI. Di dalamnya terdapat skenario masalah dan analisis masalah, eksplorasi sumber Islam, dan merumuskan solusi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Ya. Kelompok lain bisa menyimak ya. Simak, silakan. 1. Analisis masalah. Akar masalah utamanya adalah sebenarnya apa itu? Silakan diatur ya. Skenario masalah. Keluarga Pak Ahmad terpecah belah karena perbedaan pilihan politik. Di media sosial, mereka saling menyebarkan informasi yang menjelekkan satu sama lain, disertai dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis yang sepertinya dipahami secara sepihak. Sebagai sahabat dekat anak Pak Ahmad, kamu melihat hal ini sangat memprihatinkan dan ingin membantu menyadarkan mereka. Menurut kalian, apakah masalah utama yang terjadi dalam keluarga Pak Ahmad? Akar masalah utamanya adalah kurangnya sikap berpikir kritis dan pemahaman agama yang utuh. Mereka memahami ayat Al-Quran secara sepihak tanpa mencari makna sebenarnya, serta membiarkan emosi politik mengalahkan nilai persaudaraan dan kebenaran. Soal kedua. Nilai-nilai Islam apa saja yang dilanggar dalam kasus ini? Misal ukhuwah, berkata baik, dan lain-lain. Nilai-nilai Islam yang dilanggar antara lain ukhuwah, persaudaraan, karena mereka saling bermusuhan, tabayun, klarifikasi berita, karena menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenaran. Ada berdiskusi, akhlak dalam perbedaan pendapat, karena tidak menghormati pandangan orang lain. Keadilan dan kejujuran, karena menafsirkan ayat hanya untuk kepentingan pribadi. Kedua, saya akan kasih tugas kedua kepada teman saya. Carilah dalil dari Al-Quran
menyebarkan kebohongan atau fitnah. Dalil 2 tentang kewajiban menuntut ilmu atau berdiskusi dengan baik. Quran surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kandungan atau pesan dalil: dalam berdiskusi atau menyampaikan pendapat, kita harus bijak, santun, dan ilmiah, bukan dengan emosi atau saling menjatuhkan. Nomor 3, rancanglah sebuah solusi konkret yang bisa kalian tawarkan kepada keluarga Pak Ahmad. Solusi harus mencerminkan penerapan berpikir kritis dan semangat keilmuan. Langkah pertama, ajak keluarga Pak Ahmad untuk duduk bersama dalam suasana tenang dan netral, tanpa membahas politik terlebih dahulu. Langkah kedua, tunjukkan pentingnya tabayun dan berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi dari media sosial. Langkah ketiga, berikan penjelasan dari ayat dan hadis tentang adat berdebat serta pentingnya menjaga persaudaraan dalam Islam. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya satu kelompok lagi, kelompok 4, silakan. 3 menit atau kurang dari 3 menit lebih bagus lagi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja debat LKPD kami. Untuk mempersingkat waktu, teman saya akan membacakan materi. Skenario masalah. Keluarga Pak Ahmad terpecah karena perbedaan pilihan politik. Di media sosial, mereka saling menyebarkan informasi yang menjelekan sesama lain, disertai dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis yang sepertinya dipahami secara sepihak. Sebagai sahabat dekat anak Pak Ahmad, kami melihat hal ini sangat memprihatinkan dan ingin membantu menyadarkan mereka. Berdasarkan skenario di atas, diskusikan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Analisis masalah. Menurut kalian, apa akar masalah utama yang terjadi dalam keluarga Pak Ahmad? Nilai-nilai soal apa saja yang dilanggar dalam kasus ini? Pertama adalah akar masalah dalam keluarga Pak Ahmad adalah perbedaan pilihan politik yang tidak disikapi dengan bijak. Mereka menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis secara sepihak, serta menyebarkan informasi di media sosial tanpa tabayun atau klarifikasi. Nilai-nilai Islam yang dilanggar adalah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sama Muslim, larangan ghibah dan fitnah, kewajiban berkata baik dan atau diam, tabayun atau memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Dua, eksplorasi sumber Islam. Carilah dalil dari Al-Quran atau hadis yang relevan untuk menjawab masalah ini. Minimal 2 dalil. Dalil 1 tentang kewajiban berpikir kritis dan kandungan pesan dalil. Eksplorasi sumber Islam. Dalil 1 tentang kewajiban berpikir kritis. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Tabayun agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Kandungan pesan dalil. Umat Islam harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Tidak boleh langsung mempercayai atau membagikan berita sebelum memastikan kebenarannya, agar tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan. Dalil 2 tentang kewajiban menuntut ilmu, kandungan dan pesan dalil. Dalil 2 tentang kewajiban menuntut ilmu.
Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bentarlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat 35. Kandungan dalil. Dalam perbedaan pendapat termasuk politik, umat Islam harus berdiskusi dengan cara yang santun dan berilmu, bukan dengan emosi atau saling menyakitkan. Merumuskan solusi. Langkah pertama, mengingatkan keluarga Pak Ahmad tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah dan larangan menyebarkan keburukan di media sosial. Langkah kedua, mengajak mereka melakukan tabiyyun terhadap setiap informasi politik yang diterima sebelum atau membagikannya. Langkah ketiga, mengadakan diskusi keluarga dengan suasana damai dan berdasarkan ajaran Islam agar perbedaan pendapat tidak merusak hubungan keluarga. Sebelumnya adalah masalah yang terjadi pada keluarga Pak Ahmad disebabkan oleh perbedaan pilihan politik yang tidak tersebar di Indonesia. Serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran Islam tentang ukhuwah, tabayun dan berkata baik. Dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk berdiskusi, untuk memberikan kebenaran berita, serta berdiskusi dengan cara yang santun dan berilmu. Dengan menerapkan yang baik tersebut, perpecahan dapat dihindari dan memberikan keluarga yang berkualitas. Baik, saya kira itu saja presentasi dari kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Luar biasa ya, tadi dari presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Baik dalam menyampaikan materinya yang merupakan baik dalam Al-Quran ya, dan dalam hadis serta solusi atau langkah konkret ya. Kemudian setelah kalian sudah berdiskusi kemudian presentasikan ya masalah yang ada ya, refleksi yang aku tanyakan yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Luar biasa ya. Kemudian kedua, bagaimana proses kalian dalam mencari solusi? Apakah sudah menerapkan berpikir kritis? Insya Allah sudah ya. Jadi kalau tidak sadari harus kritis. Jangan langsung menerima berita yang kita dapatkan. Harus kita cerna, tabayun, teliti dengan baik. Oke, baik ya. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini? Saya Pak. Oke. Dari kegiatan ini kita dapat mengetahui segala sesuatu informasi yang kita terima harus disaring dengan baik. Itu saja Pak. Ya, oke, baik. Tepuk tangan, aplaus. Iya. Oke, berikutnya ada lagi? Oke, silakan. Dari kelompok 3. Kita harus menerapkan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak dapat mudah menerima informasi palsu atau hoax. Oke, bagus ya. Beri aplaus juga. Oke, baik. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari materi kita hari ini, yakni memecahkan masalah atau ketika kita mendapat informasi atau suatu masalah jangan langsung kita bertindak dengan secara langsung, tapi kita harus telusuri dulu ya, teliti dulu kebenarannya informasi yang kita dapatkan. Sebagai orang yang berilmu ya, berpikir kritis ya, kita selain harus seperti itu ya, tidak boleh langsung menerima berita dan seterusnya. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah teman-teman sudah mengajarkan kita bahwa dalam hujurat kan kita harus tabayun kan, meneliti dulu ya. Kemudian juga ketika kita berdiskusi ya, menyarankan dalam surah An-Nahl sudah jelas ya, kita diperintah untuk menyampaikan dengan baik, dengan penuh hikmah ya, pelajaran yang baik. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita dalam hidup ini ya, seharusnya kita selalu membantu orang lain. Maka insya Allah membantu itu akan mendapatkan di samping pahala yang luar biasa, kemudian kita juga akan mendapatkan
mendapatkan kebaikan untuk diri sendiri. Ya, oke, baik. Dari kesimpulan tadi yang Bapak sampaikan, ada yang bisa membantu menyimpulkan? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpikir kritis dan memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis selalu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, baik. Harus beri aplaus pada. Oke, baik. Untuk mengevaluasi atau lebih lanjut supaya kalian lebih memahami, ya, Bapak Guru berikan tugas. Ya, saya kirimkan di grup posternya ya, pelajarannya. Ya, baik, dikumpulkan minggu depan, insya Allah. Ya, selanjutnya materi pertemuan minggu depan ya. Kita akan belajar mengenai cabang iman ya. Ya, baik. Untuk pembelajaran hari ini supaya lebih berkah, mari kita tutup dengan doa majelis. Ya. Mari kita bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.